Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah-ibadah kepada Allah. Di antaranya kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali duduk bersama, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga mudah hati kita mendapatkan hidayah Allah, petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terangi jalan kita menuju akhirat kelak, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian pada hari ini, perlu disampaikan bahwa pengajian kita seharusnya besok hari Sabtu. Berhubung saya ada kegiatan besok, sebuah rapat yang tak mungkin untuk uzur saya darinya, maka saya sarankan, usulkan kepada pengurus untuk dimajukan pengajiannya. Alhamdulillah pengurus menyanggupi untuk diadakan pengajiannya di hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan insya Allah di hari-hari selanjutnya kita bisa mengaji pada jadwal yang telah ditentukan. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perkara Islam. Akan tetapi kita bahas dari sebuah hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam yang mungkin tidak ditemukan di buku yang kita pegang. Tapi hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang sangat mulia, yang menjelaskan tentang Islam, wahai bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para al-ulama mengatakan hadis ini merupakan induk daripada hadis-hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah mendengar ibu bahwa Al-Quran punya induk yang disebut dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran ya Ustaz? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, intinya Al-Quran. Dan para al-ulama rahmatullahi alaihim menjelaskan
bahwa hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan sebentar lagi merupakan induk dan pokok dari hadis-hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ibu dan bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis agung yang menjelaskan tentang Islam. Akan tetapi tak kita temui di buku yang kita pelajari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Qurtubi rahimahullah, mereka mengatakan hadzal hadis yasluh an yuqalu lahu ummus sunnah. Hadis ini boleh saja kita sebut sebagai ummus sunnah. Ada ummul Quran, ada ummus sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh saja hadis ini kita sebut sebagai ummus sunnah. Kalau di Quran ada induknya, kalau di hadis ada pula induknya, kata para al-ulama. Lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Karena hadis yang akan kita bacakan sebentar lagi tercakup di dalamnya, terdapat di dalamnya induk-induk dari ilmu hadis, ilmu sunnah. Inti pokok di dalam ilmu sunnah, ilmu hadis. Kemudian berkata Tibi, walihadhihi nuktatu iftataha bihi al-Baghawi kitabaihi al-Misbah wa Syarh Sunnah iqtidaan bil Quran fi iftitahihi bil Fatihah. Kata seorang al-ulama, disebabkan sebab ini, dikarenakan sebab ini, maka Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Baghawi seorang ulama terkenal ibu, dia punya kitab yang bernama Al-Masabih dan punya kitab yang bernama Syarhus Sunnah. Kitabnya sangat bagus sekali, masyhur. Beliau mengatakan bahwa Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah memulai dua kitab ini dengan hadis yang akan kita bacakan sebentar lagi. Kenapa? Karena beliau telah mengikuti contohnya Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kenapa dimulai dengan surah Al-Fatihah? Li'annaha tadammanat ulumul Qur'ani ijmalan. Karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat inti-inti Al-Quran ibu. Kalau seandainya ibu mempelajari bagaimana agungnya tafsir surah Al-Fatihah, maka ibu akan dapati bahwasanya Al-Fatihah ternyata terdapat di dalamnya seluruh isi Al-Quran. Maksud dan tujuan Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang ternyata kita baca 17 kali dalam sehari. Makanya para ulama mengatakan surah Al-Fatihah merupakan induk pokok poros di dalam Al-Quran. Maka Al-Imam Al-Baghawi melihat bahwasanya hadis yang akan kita pelajari sebentar lagi adalah sebuah hadis yang tercakup di dalamnya, yang terdapat di dalamnya induk-induk, inti-inti di dalam ilmu hadis. Seluruh perkara hadis terkumpul di dalam hadis ini, satu hadis ini. Maka Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah memulai dua bukunya dengan hadis ini. Berkata Al-Qadhi Iyad, seorang ulama, istamala hadzal haditsu ala jami'i wadhaifil ibadati adh-dhahira wal batinah minal uqudil iman ibtidaan wa halan wa ma'alan. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini terdapat di dalamnya seluruh rangkaian ibadah. Hadis yang bentar lagi kita bacakan, yang kita katakan dia induk dari ilmu hadis, terdapat di dalamnya seluruh rangkaian ibadah, baik yang tampak maupun tak tampak. Bahasa lainnya ibu bapak, ibadah lahir anggota tubuh dan ibadah batin.
Itu maksud daripada ibadah zahir dan batin. Ibadah hati dan ibadah tubuh terdapat di dalam hadis ini. Nanti kita bacakan hadisnya. Kemudian beliau mengatakan min a'malil jawarih, dari ibadah anggota amalan-amalan tubuh seperti salat ada di dalam hadis ini disebutkan. Puasa disebutkan di dalam hadis. Zakat disebutkan di dalam hadis. Syahadat disebutkan di dalam hadis ini. Haji disebutkan di dalam hadis ini. Berarti hadis ini berbicara tentang rukun Islam. Maka kita berbicara tentang Islam dengan hadis ini. Kemudian kata beliau, wa min ikhlasis sarair wa tahaffudhi min afatil a'mal. Hadis ini berbicara tentang amalan-amalan yang tersembunyi, yang tak tampak sama kita, amalan hati. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, beriman kepada hari kiamat. Amalan hati masuk di dalam hadis ini. Berarti hadis ini berbicara tentang rukun iman. Kemudian beliau mengatakan, hatta inna ulumas syari'ati kullaha raji'atun ilaihi wa mutasya'ibatun minhu. Bahwa seluruh perkara syariat, seluruhnya di dalam perkara syariah agama, urusan agama dikembalikan di dalam hadis ini dan bercabang dari hadis ini. Artinya intinya di dalam hadis ini nanti ibu dan bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis ini mengisahkan tentang Jibril yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril suatu ketika datang kepada Nabi dalam bentuk terbaiknya. Artinya dalam bentuk manusia akan tetapi dalam keadaan terbaik. Rambutnya benar-benar berwarna hitam, bajunya putih, tidak lusuh, bersih, datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Jibril alaihi salam bertanya tentang urusan agamanya. Ketika Jibril berangkat pergi, para sahabat ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa yang datang barusan? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, Rasul kami tak tahu siapa dia. Ternyata Jibril alaihi salam mengatakan, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang barusan tadi Jibril yang menyerupai bentuk manusia. Yu'allimakum dinakum, yang sedang mengajarkan agama kalian. Agama para sahabat adalah Islam. Maka kita sedang belajar Islam dari hadis Jibril alaihi salam yang tak kita jumpai di dalam kitab yang dibagikan. Perlu dibahas hadisnya, penting sekali bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. InsyaAllah kita akan bahas kitab tersebut. Kita akan sempurnakan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang pokok, yang menjelaskan tentang inti perkataan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya
Berarti hadis yang kita bahas sekarang bukan hadis lemah, bukan hadis palsu, tapi hadis sahih. Bukan hadis dibuat-buat. Syukran. Hadis yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih. Kita bacakan dari Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini an Yahya ibni Ya'mar. Dari Yahya ibni Ya'mar kita bacakan ibu supaya kita dapatkan faedahnya. Qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badunil Juhani. Kata Yahya ibni Ya'mar, beliau mengatakan di dalam riwayat hadis ini yang pertama kali berbicara tentang permasalahan takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Siapa bu? Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali berbicara tentang takdir yang melenceng di dalam pemahaman takdir. Ternyata ada yang salah paham tentang takdir. Ada ustadz banyak. Ada dua pemikiran yang jauh menyimpang dari pemahaman ahlu sunnah para sahabat di dalam takdir. Yang pertama yang disebut dengan Jabriyah. Apa itu Jabriyah? Jabriyah secara bahasa artinya dipaksa, harus, tak mau, rela tak rela, harus dilakukan. Itu namanya Jabriyah. Apa pemikiran ini? Mereka mengatakan bahwa kita bagaikan boneka yang telah diatur oleh Allah, mau ke kanan ikut ke kanan, mau ke kiri ikut ke kiri. Mereka mengatakan semuanya kan telah ditulis oleh Allah, yang masuk surga ya sudah masuk surga, yang masuk neraka ya sudah masuk neraka, buat apa kita beramal? Itu pemahaman Jabriyah. Takdir kita semua sudah ditulis Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mereka memahami bahwa seluruh kita ini sudah bagaikan boneka, tidak ada pilihan, tidak ada lagi kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang masuk surga, masuk surga. Yang masuk neraka, masuk neraka. Itu namanya Jabriyah. Di sisi yang lain ada yang mengatakan, kita sebut dengan pemikirannya adalah Al-Qadariyah. Apa arti qadar? Takdir. Qadar artinya takdir. Pemikiran ini mengatakan bahwasanya yang menciptakan takdir adalah kita. Siapa yang ciptakan takdir? Kita. Allah tidak ada ikut andil dalam menciptakan takdir kita. Tidak ada urusannya Allah sama takdir kita. Nanti kita bahas secara perinci tentang masalah takdir. Takdir itu kita yang ngatur. Saya mau minum, berarti itu saya buat takdir. Saya mau masuk surga, mau masuk neraka, kita yang buat takdir. Yang satu mereka mengatakan kita tidak ada urusannya sama takdir, semuanya ada di tangan Allah, kita bagaikan boneka. Yang satu lagi mengatakan kita semua yang menciptakan takdir, tapi ahlu sunnah, pemahaman para sahabat ada di tengah-tengah. Apa kata mereka? Kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memilih yang baik, yang buruk. Mau tidur, mau makan, kita dikasih pilihan. Cuman Allah memiliki kehendak yang mutlak. Kalau Allah inginkan terjadi pilihan kita. Kalau tak ingin Allah terjadi, tak terjadi pilihan kita. Pahami? Ahlu sunnah memahami takdir bahwa seluruhnya pilihan Allah berikan kepada hamba, tapi ingat, tidak seluruhnya. Artinya pilihan seorang hamba Allah berikan. Dia mau makan silakan, mau solat silakan, tak mau solat itu pilihan manusia. Cuman seluruh pilihannya di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau tak Allah izinkan tak terjadi. Terus Ustadz, bagaimana dengan takdir yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Bagaimana Ustaz? Jawabannya, Allah
punya ilmu tak bu? Allah punya ilmu tak? Ilmu Allah luas apa tidak? Luas. Allah mengetahui tak 100 tahun yang akan terjadi setelah ini? Tahu tak Allah? Tahu. 1 menit lagi Allah tahu tak saya berbicara apa? Tahu. Ilmu Allah luas. Maka Allah tahu pilihan manusia sudah sejak lama. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang tidak ada batasnya, tidak ada sama dengan makhluk. Maka Allah tuliskan pilihan kita di bawah keinginan Allah dan kehendak Allah. Makanya Allah tuliskan takdir seluruh makhluk, karena Allah punya ilmu. Toh Ustaz, kita kan tidak tahu apa yang terjadi, jadi tugas kita hanya beramal saja, tidak usah pikirkan nanti saya masuk surga, ya lebih baik saya tidak usah beramal. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi. Apa takdir kita, ada yang tahu. Yang dituliskan oleh Allah ada yang tahu, tak tahu kita. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum sudah dijamin masuk surga, dah ada dalilnya. 10 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ali, 4 sahabat dah pasti masuk surga. Disebutkan dalam satu hadis. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada salah satu para sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman kalau tidak salah, tolong kabarkan kepada saya nama-nama orang munafik, saya takut masuk ke dalam golongan orang munafik. Bayangkan sudah berdapat jaminan surga pasti bu, cuman masih dia ingin beramal, khawatir jadi orang munafik. Bagaimana kita katakan ya sudah ditakdirkan, buat apa beramal? Maka keliru. Kalau seandainya ada orang mengatakan kita yang membuat amalan, berarti mereka mengingkari ilmu Allah, mengingkari kekuasaan Allah. Maka Ma'bad al-Juhani, beliau adalah orang pertama yang berbicara tentang takdir, yang mengingkari tentang takdir. Apa kata beliau? Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman Himyari hajjaini aw mu'tamiraini faqulna. Saya, Yahya ibni Ya'mar dan juga Humaid, kami berdua, kami berjalan menuju Makkah melaksanakan haji dan umrah. Faqulna, kami katakan, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alnahu amma yaqulu haula'i minal qadar. Kata orang berdua ini, wah, kalau seandainya ya Allah kami bertemu satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, saya akan bertanya kepada beliau atas apa yang mereka katakan tentang permasalahan takdir. Kata siapa? Kata Yahya sama Humaid. Faham ibu? Lihat bu, faedah agung bu. Mereka bertanya kepada siapa? Para sahabat. Berarti agama ini ditanyakan kepada ahlinya. Yang paling faham tentang agama itu para sahabat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak bisa agama ini cuman terkaan saja, tidak bisa. Harus kita baca bagaimana dulu Ali bin Abi Thalib memahami agama, bagaimana dahulu Umar ibnul Khattab memahami agama, bagaimana dahulu orang terbaik di umat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami agama, bagaimana dahulu Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu memahami agama. Maka kita di dalam memahami agama perlu dikembalikan kepada para sahabat. Lihat orang berdua ini, saya mau haji ke Mekah untuk umrah atau haji. Kalau seandainya saya bertemu satu di antara para sahabat, saya akan bertanya tentang takdir. Kemudian fawuffiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan masjid.
Alhamdulillah, Allah berikan kami kemudahan untuk bertemu dengan Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, anaknya Umar bin Khattab, seorang ulama dari kalangan para sahabat. Ketika itu kebetulan dia masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Kemudian kami ikuti, kami iringi Abdullah ibnu Umar, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Kemudian fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Kata Yahya, saya berprasangka ini kawanku ini mau nyuruh saya nih tanya nih, pakai isyarat. Seolah-olah dia nih mau suruh saya nih bertanya. Kemudian faqultu Aba Abdurrahman. Makanya Yahya ibnu Ya'mar dia mulai bertanya. Wahai Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyahnya Abdullah ibnu Umar. Kunyah itu nama lain. Misalnya namanya Muhammad, nama anaknya Ali, berarti kunyahnya Abu Ali. Sekarang dia Abdullah ibnu Umar. Abdullah namanya, nama anaknya siapa? Abdurrahman, berarti kunyahnya Abu Abdurrahman. Misal ibu punya anak yang namanya Muhammad, berarti kunyah ibu siapa? Ummu Muhammad. Saya punya anak yang bernama Ahmad, berarti kunyah saya siapa? Abu Ahmad. Faham bu kunyah? Beliau panggil Aba Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qabla qibalana nasun yaqra'una al-Quran. Perhatikan bu, ini faedah agung tentang agama Islam. Kita belum berbicara tentang hadis, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, 3 perkara. Masih awal-awal hadis. Kata mereka berdua, sesungguhnya telah tampak di negeri kami manusia yang membaca Al-Quran. Nah perhatikan bu, mereka membaca Al-Quran, tapi salah fahamnya. Kenapa? Di mana kelirunya bu? Sekarang bu, kita temui Ustaz hari ini kan banyak pemahaman, pemikiran, padahal Qurannya satu Ustaz. Iya bu, pernah terbesit di kepala ibu, kok banyak pemikiran Islam sekarang Ustaz? Padahal kan Qurannya satu, sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satu huruf yang meleset. Ada yang meleset satu huruf ibu? Sama semua Quran kita. Mau dia NU, mau Muhammadiyah, mau apapun pokoknya, Al-Qurannya satu. Apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas persis, cuman kenapa pemahaman beda? Jawabnya, wahai bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sejauh mana mereka berpegang kepada para sahabat, maka itulah mereka yang mendekati sebuah kebenaran. Contohnya sekarang mereka mengatakan berdua, Yahya wa Humaid mengatakan, wahai Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, di negeri kami ada orang-orang yang membaca Quran. Dia baca Quran pula. Kemudian wa yataqaffaruna al-ilma. Kemudian mereka mempelajari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan disebutkan dari perkara-perkara mereka. Kemudian beliau mengatakan wa annahum yaz'umuna alla qadara. Mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang namanya takdir. Ada pertanyaan ibu, yang mengatakan tidak ada takdir itu siapa? Karena ada 2 tadi yang melenceng dari takdir dapat hadiah. Ada 2 yang melenceng dalam permasalahan takdir. Di sini disebutkan mereka di negeri kami, di negeri Basrah, membaca Al-Quran, tapi mereka mengatakan tidak ada yang namanya takdir. Takdir itu tidak ada. Artinya seluruhnya atas perbuatan kita. Siapa namanya? Ada 2 tadi. Siapa yang bisa jawab?
Apa? Al-Qadariyah, Masya Allah. Ibu mau buku yang besar apa buku yang kecil? Hah? Yang besar apa yang kecil? Ada dua. Yang besar ibu atau yang kecil? Yang kecil bukunya sering dibaca di setiap hari, zikir pagi dan petang. Kalau yang besar dibaca sesekali. Nanti dipilih saja. Sahih. Pemahamannya adalah qadariyah. Kemudian wa annal amra unuf, bahwasanya perkara yang terjadi adalah perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Bayangkan mereka mengatakan perkara yang terjadi itu Allah tidak tahu. Ini sebuah kekufuran, menghilangkan ilmu Allah, berarti Allah bodoh. Kemudian qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum, kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya kalian berdua bertemu dengan mereka, katakan, sampaikan salam saya untuk mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka, saya bukan dari mereka, saya bukan dari pemikiran mereka, mereka bukan bagian dari saya. Kata siapa? Abdullah ibnu Umar. Artinya yang mengingkari takdir itu ditanya agamanya. Kemudian wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudi dhahaban. Abdullah bin Umar bersumpah, kalau seandainya satu di antara mereka punya satu gunung emas, banyak bu, satu gunung emas. Kok dicalik-calik gunung Merapi punya ameh bu, di tanggung kayunya. Kok ameh satu Merapi kok acaranya, dah habis-habis bicara. Awak infakkan, kata Abdullah bin Umar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa anfaqahu min qibalillahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Kemudian mereka infakkan. Fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Allah tidak akan pernah menerima ibadah sedekah mereka walaupun banyak sampai beriman dengan takdir. Berarti orang yang tak beriman dengan takdir hukumnya kufur. Orang yang tak beriman dengan rukun iman bu, ada berapa? 6 diantaranya iman kepada, kalau diingkari satu iman ini berarti bukan muslim. Maka kata Abdullah ibnu Umar, kalau seandainya banyak bana pitihnya, dikeluarkan pitihnya untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, tapi Islamnya dak batu, le diterima ibadahnya. Dak. Maka perlu menjaga Islam dan iman supaya ibadah kita juga terjaga. Kemudian Abdullah ibnu Umar membawakan kisah hadis Umar bin Khattab, kisah hadis bapaknya. Maka hadis yang kita bacakan sekarang tentang masalah Islam, iman dan ihsan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, seketika kami duduk bersama Rasul alaihi salatu wassalam, kami duduk sama-sama. Dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyab wa syadidun sawadis sya'r la nara alaihi atharu safar wa la ya'rifu minhu ahadun. Kata Umar bin Khattab, ketika kami duduk bersama Nabi, pada suatu hari muncullah seorang pemuda yang bajunya sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. La nara alaihi atharu safar. Kami tak pernah melihat dari penampilan orang ini dia sedang safar. Kenapa, Bu? Karena bajunya bersih, bagus, putih, kemudian rambutnya hitam. Kalau orang safar tak mungkin seperti itu bajunya, tak mungkin seperti itu rambut.
Kalau orang safar rambutnya kusel, kumuh, berdebu, baun, kondaknya hitam rambutnya. Bajunya putih, berasiah. Kalau orang yang safar tuh pasti lah kunyang-kunyang, kumuh hitam. Kok ada debu bekas tangan megang apa. Apalagi dahulu sekali safar itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau kini lama naik pesawat, sanang. Kalau dulu susah, siko ke Padang saya lama. Ada ibu dulu safar ke Padang naik kuda. Ada pernah jalan kaki dari siko ke Padang. Alun pernah bu ya. Alhamdulillah masih bersobok yang namanya utuh. Ya, mungkin kalau siko ke Padang kira-kira jalan kaki bu. Ada sehari semalam. Siko ke Padang saja mungkin bajulah tak tahu lagi bentuknya bentuk apa. Rambut mungkin tak tahu lagi. Seorang ini datang dalam rupa yang sangat bersih dan sangat penampilannya sangat oke, sangat bagus. Akan tetapi yang aneh, tak ada satu di antara sahabat yang mengenalnya. Seharusnya mereka mengenalnya, berarti orang ini bukan dari penduduk luar, dia penduduk dalam, karena dia tidak dalam safar. Seharusnya mereka kenal pemuda ini. Toh kenapa enggak kak kenal? Kok enggak tahu para sahabat ini orang penduduk sini? Bingung para sahabat. Dia bukan orang sini, kami enggak kenal. Dia juga tidak melakukan safar, yang menunjukkan dia orang luar. Kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi. Saat datang dia, ditemuinya Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Langsung dia bersimpuh, dia temukan antara lutut sama lutut, nempel. Lutut sama lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama bilang bisa jadi Rasul yang meletakkan telapak tangan di atas paha pemuda tadi. Bisa jadi pemuda tadi yang meletakkan tangannya di atas paha Rasul. Terbayang bentuknya bu ya, bagaimana duduknya. Dia bersimpuh sama-sama Rasul, lutut ketemu lutut, tangan satu di atas pahanya. Artinya dia benar-benar mau bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Dia panggil dengan panggilan ya Muhammad. Yang panggil Muhammad di zaman itu bukan para sahabat yang ada di sekeliling Rasul, karena tidak sopan manggil nama. Para sahabat itu panggil Rasul. Berarti orang ini bukan orang sini, orang Badui katanya. Kata para al-ulama, sikapnya Jibril ini mengajarkan kepada kita tata cara mengambil ilmu, tata cara mempelajari ilmu. Sepantasnya seorang pelajar, terkhusus di pondok-pondok pesantren yang sedang mempelajari ilmu agama, difokuskan untuknya. Mereka hendaknya yang pertama seperti Jibril, bagaimana dia datang dengan bentuk yang sangat rapi. Kondak pergi ke sekolah dak mandi, gosok gigi ndak. Bagaimana ilmu itu akan sampai? Padahal Jibril alaihissalam rambutnya hitam, kemudian bajunya rapi. Kadang baju bekas lalok langsung pergi ke sekolah. Pengalaman lama. Kemudian bahwasanya seseorang yang menuntut ilmu diajarkan oleh Jibril alaihi salam, duduknya itu tidak jauh-jauh. Tapi lihat Jibril, lutut ketemu lutut, berarti dekat-dekat duduknya. Sekarang kan ada mic. Maksudnya jangan sampai guru yang menyampaikan ilmu samar-samar terdengar. Kenapa? Khawatir nanti yang didapatkan tidak sesuai dengan yang disampaikan. Yang disampaikan larangan, ternyata yang kita pahami perintah. Bahaya.
keliru kita, jatuh di dalam kesalahan. Maka adab seorang yang belajar ilmu, duduknya dekat-dekat, paling tidak suara guru itu terdengar jelas. Apa yang dikatakan guru terdengar jelas. Kemudian bahwasanya di sini ada pelajaran. Seseorang yang menuntut ilmu hendaknya ketika belajar tidak banyak otak. Tidak banyak bergerak-gerak, kecuali lah apa-apa jo amak-amak. Faham bu Ustaz? Kalau seandainya ibu-ibu jo apa-apa lah berubah posisi tempat duduk, itu tandanya minta selesai lah tu Ustaz. Lah panik kaki Ustaz. Berarti lah minta selesai lah berubah posisi duduk. Ya, apalagi apa bersandar kalau apa-apa biasa bersandar di tembok, mencari tembok, itu dimaklumi. Akan tetapi para pemuda itu tidak dimaklumi. Kenapa? Dia masih punya tenaga, maka duduknya harus dengan duduk yang konsentrasi mantap, tidak bergerak ke sana dan kemari. Maka ini pelajaran dari Jibril dalam mengambil ilmu. Kemudian Jibril alaihissalam, kita tambah sedikit. Sudah azan 5 menit ya Pak. 5 menit. Mau azan dulu atau lanjutkan 5 menit saja? Lanjutkan saja 5 menit insyaallah. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, kata Jibril. Dia bertanya tentang Islam. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya Islam itu apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kita dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kita dengan menaati Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. 3 ini syarat seseorang dikatakan muslim. Dia bertauhid, dia menaati Allah, dia yang terakhir apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, tidak ikut-ikut dia. Kalau bisa dikasih nasihat mereka untuk tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil a'malil jawarih al-zahira min al-qawli wal amal. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Nabi akan menjelaskan makna Islam. Kata Nabi, kata Jibril, wahai Nabi, jelaskan kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi apa? Al-Islamu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul bait. 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Nabi menjelaskan makna daripada Islam dengan amalan-amalan zahir dari perkataan dan perbuatan. Amalan tubuh luar. Adapun amalan hati tak masuk di sini. Kemudian dzakaraha huna usulu a'malil Islam wallati yambanil Islamu 'alaiha. Beliau mengatakan bahwasanya di sini Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan pokok di dalam amalan-amalan Islam yang membangun Islam seseorang. Artinya yang 5 ini bukan hanya Islam di 5 ini saja, bukan. Tapi ini pokoknya, intinya yang 5. Banyak lagi Islam. Kita sebutkan nanti hadisnya. Beliau mengatakan mimma yadullu ala anna jami'al a'mali adh-dhahira tadkhulu fi musammal Islam. Yang menunjukkan seluruh amalan zahir masuk ke dalam pengertian Islam, lebih dari 5 ini. Tapi 5 ini disebutkan Nabi karena ini pokok. Saya kasih contoh ya. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu dijelaskan. Siapa muslim kata Nabi? Siapa kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan dari tangannya, itulah muslim. Seorang muslim sejati ialah yang mampu menjaga lisan kicik, itulah muslim. Kok tak pandai awak menjaga lisan, kok acok menyinggung orang, kok acok mencaci orang, merendahan orang, berarti Islam awak berkurang, tak sempurna. Kenapa Nabi SAW mengatakan muslim itu siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya, selamat dari perbuatan tangan, dak isengnya, dak jahilnya, dak zalimnya kepada saudaranya, maka itulah muslim. Berarti tidak cukup 5 ini pokok dan inti, yang lainnya masuk, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan yang lain kita sebutkan 2 lagi, kemudian kita cukupkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abdullah ibnu Umar, bahwasanya seorang pemuda bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Islam apa yang paling baik wahai Rasul? Ditanya Islam apa? Berarti bertanya tentang Islam. Apa jawab Nabi SAW? Qala tut'imut ta'am. Engkau memberikan makanan. Wa taqra'us salam. Engkau mengucapkan salamu alaikum. Kemudian ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang engkau kenal dan yang tak engkau kenal, itulah muslim. Islam itu luas, dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, tapi yang pokok adalah 5 yang pokok. Hadis yang terakhir kita bacakan tentang muslim Islam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, min husni Islam, dari kebaikan Islam disebut Islam. Bagaimana Islam seseorang yang baik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tak ada manfaat. Amalan zahir, amalan tubuh, meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Jadi Islam itu kata para ulama luas. Cuman Nabi jelaskan 5, kenapa? Karena 5 ini pokok dan inti di dalam Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini pokok 5. Bahaya hukumannya. Yang sisanya wajib dilakukan karena bagian dari Islam, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan, sudah jam 8. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan apa yang disampaikan difahami. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah sholat atau melalui tulisan-tulisan saja. Terima kasih. Dan insya Allah kita lanjutkan hadisnya di pekan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.